Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa, adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sekelompok perempuan yang berkendara dengan mobil rental tiba-tiba kendaraannya dirampas secara paksa oleh segerombolan debt collector di Tol Kaligawe, Semarang. Akibat perampasan ini, korban terluka di tangan dan kepala. Viral di media sosial video pengendara mobil ketakutan saat didatangi sekelompok debt collector atau penagih utang. Mobil ini dirampas secara paksa, adu mulut pun terjadi dan pengendara mobil terus berupaya mempertahankan mobilnya. Sebab mobil ini merupakan mobil rental yang disewa pengendara untuk berwisata. Setelah diselidiki, ternyata aksi gerombolan debt collector salah sasaran. Polisi kemudian menangkap 6 orang debt collector. Sementara akibat kejadian ini, korban terluka di bagian tangan dan cedera kepala. Bersama dengan teman-teman perempuannya berangkat menuju ke Semarang. Pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saudari Anita Dewi ini hendak masuk pintu tol Kaligawe Kota Semarang, situasi yang berulang di jalan normal secara tiba-tiba berubah vertikal. Kendaraan tersebut secara mendadak dipepet dan dihentikan secara paksa oleh 6 orang pelaku. Keenam pelaku kini ditahan di Polda Jawa Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya wanita pengemudi mobil. Ojol ini marah lantaran mobil rem mendadak membuat pengemudi ojol terjatuh. Inilah video viral saat seorang pria berjaket ojek online emosi hingga memukul pengemudi mobil wanita di Jalan Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini bermula saat mobil berhenti mendadak yang membuat pria pengendara ojol menabrak dari belakang hingga terjatuh. Tabrakan ini membuat anak dari pengendara ojol terluka dan menangis. Usai mendapat laporan dari pengemudi mobil yang terluka di wajah akibat pukulan tangan kosong, pelaku bernama Adi Galih, 43 tahun, ditangkap aparat Polrestabes Makassar di rumahnya di kawasan Bontoala. Di hadapan polisi, pelaku mengaku emosi karena terjatuh dan melihat anaknya terluka dan menangis. Mungkin pelaku tersebut emosi sehingga mendatangi korban dan memukul mobil, sehingga pada saat itu korban membuka kaca mobil dan pelaku spontan melakukan pemukulan terhadap perempuan yang masih di bawah umur. Akibat tidak bisa mengontrol emosinya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dibacok oleh seorang mahasiswa yang diketahui satu fakultas dengan korban. Korban yang bersimbah darah kritis, sementara pelaku berhasil diamankan polisi. Suasana di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim berubah mencekam pada Kamis pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan saat sedang menunggu jadwal ujian di Fakultas Hukum. Korban bersimbah darah, mengalami luka pada bagian kepala dan tangan setelah dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa dan petugas keamanan kampus berupaya memberikan pertolongan awal dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi perkara ini dimotivasi adanya motif untuk niat pelaku melakukan suatu tindakan melukai atau melakukan penganiayaan dengan ada latar belakang yang sebenarnya ada rasa dendam atau rasa sakit hati dan sebagainya.
Dari hasil penyelidikan sementara, kejadian diduga berkaitan dengan masalah asmara antara pelaku dan korban. Namun polisi masih terus mendalami motif sebenarnya dari tindakan kekerasan yang terjadi di kampus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Terkait kasus adik bunuh kakak kandung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ibu korban menyebut insiden dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Sang ibu juga membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Seorang remaja 16 tahun di Jakarta Utara menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan palu hingga meninggal dunia. Nurul, ibu kandung korban, menyebut insiden tersebut dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat sehingga sang ibu tidak sempat melerai. Nurul membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Ya awalnya itu anak itu kan bilang, Umi nanti dibilangin Mas nanti jangan masuk ke kamar ya gitu. Soalnya kan gantian, nah aku di kamar dia di privasi Mi. Nah pokoknya jangan masuk ke kamar si adik ya, aku bilang gitu kan. Oh iya Mi gitu. Nah dia dengernya begitu. Jadi istilahnya miskomunikasi, langsung emosional seperti itu. Polisi telah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini. Proses hukum telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Pelaku yang masih di bawah umur didampingi unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Selena Yahya, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sungguh terlalu, seorang menantu tega memperkosa mertuanya yang sedang tidur di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di plafon rumahnya yang sudah dikepung polisi. Tim Dasmob Satreskrim Polres Goa menangkap pelaku pemerkosaan mertua sendiri saat berupaya kabur dan bersembunyi di atas plafon rumahnya di Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena sudah dikepung dan diberi peringatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah dan menyerah. Pria 44 tahun ini ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari korban yang berusia 49 tahun yang juga ibu mertua pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku tidak bisa menahan birahinya saat melihat ibu mertuanya yang sedang tidur. Pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku ini pas diamankan sempat melarikan diri, yang mana pas itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku tidak bisa melarikan diri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, ia diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Beragam cara unik dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan komunitas pecinta merpati balap di Sidoarjo, Jawa Timur yang menggelar latihan bersama merpati balap sambil menunggu waktu berbuka puasa. Beragam keunikan dilakukan masyarakat sambil mengisi waktu untuk berbuka puasa. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh komunitas pecinta merpati balap yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka latihan bersama melatih kecepatan terbang merpati balap ini di lapangan area persawahan. Mereka datang dari berbagai pelosok daerah untuk meramaikan latihan bersama di bulan Ramadan. Umumnya, merpati jantan yang dilatih adu kecepatan ini dikelompokkan berdasarkan usia dan pengalaman jam terbang oleh tiap pemiliknya. Merpati usia 3,5 bulan dilatih adu cepat terbang dengan jarak antara 10 meter hingga 15 meter. Sedangkan yang berusia 4 bulan dilatih adu kecepatan di jarak menengah mulai dari 20 meter, 25 meter sampai dengan 40 meter. Khusus merpati jantan berumur di atas 5 bulan dilatih sprint jarak jauh secara bertahap mulai dari 50, 75 hingga 100 meter.
Meski tengah berpuasa, seluruh peserta latihan bersama terlihat antusias penuh dengan semangat. Di bulan Ramadan ini latihannya siang jam 12 sampai nunggu ngabuburit Bapak. Kayak menjelang maghrib itu, tergantung itu semua para tim-timnya itu. Ini di daerah Sidoarjo ini banyak beberapa itu daerah, desa-desa itu, kadang juga kabupaten lain bisa geser ke sini Bapak. Gimana pemirsa? Mungkin Anda memiliki keunikan tersendiri sambil menunggu waktu berbuka puasa. Anda bisa lakukan bersama dengan keluarga ataupun komunitas Anda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.